Pemirsa, pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital Komdigi mempercepat pengembangan talenta digital nasional dengan membangun basis data terintegrasi pelatihan digital seluruh Indonesia. Langkah ini bertujuan untuk memastikan setiap program pelatihan dari berbagai lembaga tersinkronisasi dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria menegaskan bahwa pentingnya strategi pengembangan sumber daya manusia digital yang menyeluruh dan berbasis data. Sebagai langkah awal, Kementerian Komdigi telah menerbitkan Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 5 Tahun 2025 tentang permintaan data program pelatihan dan sertifikasi kompetensi bidang digital. Surat edaran ini menginstruksikan pengumpulan data pelatihan dari berbagai pihak, mulai dari perusahaan teknologi digital, lembaga pelatihan dan sertifikat, edutech lokal maupun internasional, hingga kementerian dan lembaga di tingkat pusat maupun daerah. Upaya ini diharapkan dapat menjawab tantangan kesenjangan keterampilan digital yang masih dihadapi di Indonesia. Nezar menambahkan ekosistem inovasi digital nasional hanya akan tumbuh kuat bila seluruh pihak bergerak bersama. Yang memiliki arti penting. Kita harapkan nanti di 2030 digital talent kita itu lebih siap, ya, terutama bisa menyambut teknologi baru yang akan datang. Perkembangan artificial intelligence misalnya, terus di bidang IoT, di bidang blockchain, di bidang soal kriptografi, juga di bidang cyber security. Semua area-area itu penting sekali, mengingat perkembangannya cukup cepat. Selain itu, Nezar Patria mengungkapkan regulasi nasional mengenai kecerdasan buatan telah memasuki tahap finalisasi. Regulasi ini segera ditetapkan melalui peraturan Presiden. Selain peta jalan tersebut, pemerintah juga menyiapkan satu perpres tambahan yang akan mengatur keamanan dan keselamatan dalam pengembangan dan penggunaan AI di Indonesia. Nezar menjelaskan bahwa draft perpres tambahan tersebut ditargetkan rampung pada Oktober 2025. Namun perlu melalui proses harmonisasi agar tidak tumpang tindih dengan regulasi lain. Peta jalan tersebut akan menjadi arah pengembangan AI di berbagai sektor strategis, mulai dari kesehatan, pendidikan, keuangan, transportasi hingga industri kreatif. Pemirsa, pemerintah tengah membuat roadmap atau peta jalan kecerdasan artifisial Indonesia dan telah mengeluarkan panduan atau buku putih dari roadmap AI itu. Apa yang menjadi fokus utama dalam roadmap tersebut dan bagaimana penggunaan AI yang etis dan bertanggung jawab agar bisa memperkuat daya saing global? Untuk mengulasnya telah bergabung bersama kami di studio Metro TV, Wakil Menteri Komdigi Nezar Patria. Selamat malam, Pak Wamen, apa kabar, Pak? Selamat malam, Mbak Eva. Kabar baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sebelum kita mulai diskusi, Pak Wamen, kita akan simak dulu pernyataan Presiden Prabowo Subianto soal teknologi, termasuk AI. Kita simak ya berikut ini. Teknologi bagus, tapi teknologi juga bisa menyusahkan kita. Sekarang gampang bikin kebohongan, gampang menyebarkan kebohongan. Gampang dengan AI membuat seolah-olah benar padahal tidak benar. Contoh, dibikin video-video klip Prabowo itu pinter nyanyi. Padahal Prabowo nggak bisa nyanyi. Iya, Pak Wamen, ada concern tadi kita simak dari Presiden Prabowo Subianto, bak dua mata pisau ya. Teknologi dapat membantu, tapi bisa juga menjadi ancaman jika disalahgunakan dalam tanda kutip ya. Komdigi ini juga sepakat dengan Presiden sehingga menilai perlu ada peta jalan untuk menjaga keseimbangan antara inovasi dengan proteksi, Pak Wamen. Ya, betul sekali. Jadi peta jalan nasional untuk pengembangan AI ini cukup mendesak. Sekarang ini kalau kita melihat perkembangan teknologi artificial intelligence yang sangat dinamis, sangat agresif juga perkembangannya, dan untuk bisa mengcapture perkembangan ini dan kemana arahnya, kita membutuhkan sebuah peta jalan. Dan tentu saja kita melihat kecenderungan bagaimana di tingkat global ya, diskusi tentang artificial intelligence ini
begitu begitu tajam ke arah kira-kira bagaimana menyeimbangkan antara inovasi dengan proteksi. Nah, proteksi di sini lebih mengarah kepada bagaimana kita memitigasi risiko-risiko yang muncul dari penggunaan artificial intelligence ini di dalam berbagai sektor. Dari mitigasi yang sudah dilakukan oleh Komdiji, apa saja resiko-resiko yang sudah dipetakan oleh Komdiji, Pak Wamen? Ya, pemetaan risiko kita buat berdasarkan benchmarking dan juga kita melihat tingkat perkembangan tingkat perkembangan adopsi teknologi artificial intelligence ini. Tentu saja kita berkaca pada perkembangan global, karena teknologi ini kan menyebarnya juga secara global, dan di tataran global kita bisa melihat sejumlah negara-negara di Eropa misalnya mencoba mengatur dengan risk-based mitigation gitu ya, pendekatan berbasis risiko. Ada yang mengklasifikasi sebagai low risk, middle risk, sampai dengan high risk begitu. Tapi dalam peta jalan ini kita memetakannya menjadi dua besar gitu ya, risiko mikro dan risiko yang makro. Risiko mikro itu mencakup misalnya seperti kita ketahui, Mbak Eva, ini kan ada perkembangan generatif AI ya, luar biasa. Lalu ada juga bias algoritma di sana. Lalu juga ada soal keamanan data dan lain sebagainya. Itu masuk dalam risiko mikro. Sedangkan risiko yang lebih besar lagi yang kita sebut sebagai risiko makro itu adalah penggunaan AI yang bisa memberikan dampak sistemik ya terhadap misalnya sektor ekonomi, kebudayaan, sosial dan lain sebagainya. Nah, ini yang kita coba antisipasi dalam peta jalan yang sedang disusun. Nah, artinya sudah dimitigasi, sudah dicatat resiko-resikonya baik itu mikro maupun makro. Artinya fokus roadmap-nya sudah semakin tajam ya, sudah semakin jelas begitu. Fokusnya apa saja? Ya, jadi fokusnya itu yang pertama kita coba lihat governance-nya. Bagaimana kita menata ekosistem pengembangan artificial intelligence ini. Itu mencakup misalnya dari soal pengembangan talentanya sampai dengan pengembangan infrastruktur, lalu juga bagaimana data governance-nya. Ini semua masuk dalam tata kelola ekosistem. Lalu yang kedua, kita juga melihat bagaimana penataan ini bisa dipakai langsung untuk memberikan solusi-solusi yang konkret gitu di tengah masyarakat gitu ya, karena peta jalan ini kita buat untuk range 5 tahun ke depan dan dia kita coba inline-kan dengan program nasional yang strategis nasional yang sedang digarap oleh pemerintah saat ini, dan juga kita align-kan dengan tujuan jangka panjang kita sesuai dengan visi Indonesia Emas 2045, dan secara khusus lagi kita juga punya visi Indonesia Digital 2045. Nah, di sana kita coba menyandingkan gitu ya peta jalan ini sehingga kita bisa mencapai tujuan seperti yang kita harapkan. Jadi yang pertama sekali yang perlu digarisbawahi adalah peta jalan ini mencoba membuat Indonesia menjadi pelaku aktif di tengah ekosistem digital global. Kita nggak mau cuma menjadi konsumen gitu. Kita tidak mau pasif ya, tapi kita aktif. tidak mau pasif, tidak mau jadi hanya sebagai user, tapi kita mau menjadi pemain yang signifikan dalam pengembangan artificial intelligence di tingkat global ini. Nah, itu sebabnya kita harus punya peta jalannya nih. Ya, apa yang harus kita lakukan dan kira-kira navigasi adopsi teknologi AI ini kemana aja yang harus kita arahkan. Dan artinya menjadi fokus termasuk data kelola, kemudian prioritas pengembangan dan arah kebijakan ya. Betul. Itu yang menjadi fokusnya. Tentu ini membutuhkan kerjasama banyak pihak, Pak Wamen. Tidak hanya dari sisi pemerintah, dari berbagai pihak, akademisi, pelaku industri, dan semuanya regulator untuk sama-sama bisa bersinergi. Bagaimana untuk memastikan semuanya bisa berjalan bersama-sama beriringan? Ya, itu kolaborasi sangat penting di dalam adopsi teknologi artificial intelligence ini, terutama buat kita ya, karena kita betul-betul di tahap awal dalam pengembangan ini ya, kita betul-betul at early stage. Karena kan pusat-pusat pengembangan AI ini kita tahu ada di belahan dunia yang maju di sana, tapi kita tidak sendirian ya. Apa yang kita sebut sebagai global south itu, negara-negara global selatan ini
juga punya concern yang sama. Jadi bagaimana mengadopsi teknologi artificial intelligence ini supaya kita tidak menjadi pemain yang pasif, tapi yang aktif gitu ya. Kita tidak hanya menjadi user ataupun konsumen, tapi kita bisa aktif masuk ke dalam global supply chain pengembangan infrastruktur artificial intelligence maupun pengembangan dan adopsi teknologi AI ini. Untuk menjadi aktif, pelaku yang aktif tentu ada tantangan ya, yang tentu juga sudah dicatat. Bagaimana mengatasi tantangan yang dihadapi itu, Pak Wamen? Ya, tantangannya banyak ya. Tantangan buat Indonesia, kalau kita lihat misalnya assessment yang dibuat oleh UNESCO ya, yang dalam dokumen yang disebut dengan Readiness Assessment Methodology, itu dicatat beberapa hal yang penting untuk kita atasi segera. Yang pertama, kita masih ada digital gaps. Nah, ini penting. Lalu kemudian kita masih punya problem untuk peningkatan talenta digital. Ini juga sangat urgent untuk dilakukan. Lalu kita membutuhkan perhatian yang khusus untuk peningkatan kemampuan riset dan pengembangan atau R&D di bidang artificial intelligence ini. Jadi 3 hal ini saya kira hal yang paling fundamental ya, yang harus kita siapkan sejak awal. Dan tadi menarik juga Pak Wamen sampaikan roadmap ini berjalan untuk jangka panjang. Karena kan teknologi itu kan semakin berkembang ya Pak Wamen. Betul. Maka bagaimana roadmap itu juga mengikuti teknologi agar tidak ketinggalan zaman. Bagaimana memastikannya? Persis. Karena itu kita tidak membuat roadmap misalnya sampai 15 tahun atau 20 tahun. Karena perkembangan artificial intelligence begitu cepat. Setahun yang lalu kita masih dihebohkan oleh generative AI. Sekarang orang udah bicara soal agentic AI. Dan sebentar lagi kita akan bicara soal physical AI. Dan para pengembang AI di korporasi-korporasi global ya, global tech company yang ada di katakanlah di Amerika maupun di Eropa, mereka sedang mengolah bukan lagi misalnya generative AI, tidak lagi menciptakan satu mesin yang bisa menciptakan sesuatu seperti generative AI ya, gambar yang baru seperti Pak Presiden bilang tadi itu ya, bisa bikin video yang tidak pernah eksis sebelumnya. Tetapi bagaimana menciptakan mesin yang bisa memahami dunia. Nah, ini proyek yang luar biasa menurut saya ya, ambisiusnya. Tetapi kalau kita melihat apa yang sudah dicapai pada tahap sekarang, mungkin akan ke sana. Jadi perkembangannya begitu cepat sehingga saya kira dibutuhkan satu sikap yang agile gitu ya, untuk bisa menangkap tren ya, lalu kemudian menetapkan prinsip-prinsipnya, baru kemudian menurunkannya secara teknis. Kira-kira apa yang harus kita jaga. Nah, kalau semangat kita adalah kita coba membalanskan antara inovasi dengan proteksi. Lalu kita maksimalkan manfaatnya, kita minimalkan dampak-dampak negatifnya. Adaptif menjadi kata kunci ya, supaya bisa mengikuti perkembangan zaman. Bagaimana agar seluruh infrastruktur yang ada di Indonesia itu siap, Pak Wamen? Betul. Karena kan roadmap-nya sudah disiapkan ya. Betul. Agar bisa terdistribusi dengan baik, semuanya memahami roadmap ini. Bagaimana Pak? Sosialisasinya, penjelasannya, pelatihannya ya? Iya, betul. Jadi ada kolaborasi dan ada juga sinergi. Dan nanti dengan roadmap ini akan bersifat horizontal. Nah, lalu adopsinya nanti akan vertikal, gitu ya. Vertikal, misalnya di sektor pendidikan yang juga cukup dinamis dalam soal artificial intelligence ini, terutama kita lihat di kampus-kampus penggunaannya juga makin hari makin hebat, gitu ya. Dan juga di sektor kesehatan. Sektor kesehatan saya kira ini yang paling agresif juga. Nah, sekarang kita coba arahkan ya, seperti apa yang sudah dilakukan juga oleh Komdigi ya. Kita coba buat semacam pilot project untuk pengembangan talenta digital. Kita punya AI Talent Factory yang programnya sedang berjalan, dan nanti kita juga akan mengajak yang sektoral tadi itu, yang vertikal itu tadi, untuk bisa memecahkan persoalan-persoalan yang kita hadapi, gitu ya. Misalnya di sektor kesehatan kita butuh bantuan
pemetaan untuk identifikasi TBC, gitu ya. Jadi kita coba membantu misalnya ronsen, alat ronsen itu ya, yang mungkin nanti akan disebarkan ke semua kabupaten dan kota madya ya, bisa dengan cepat mengidentifikasi dan membantu para dokter untuk mendiagnosis adanya TBC, karena prevalensi TBC kan meningkat sekarang ini ya, meningkat lagi ya. Tadinya kita nomor 3, sekarang naik ke nomor 2. Nah, jadi saya kira dengan bantuan artificial intelligence, dokter-dokter yang ada di kabupaten ataupun di kota madya, rumah sakit ataupun puskesmas itu bisa cepat melakukan diagnosa. Karena problem antara lain di kesehatan ya, ngobrol-ngobrol dengan teman-teman yang di kesehatan, mereka mengatakan kecepatan untuk membaca hasil-hasil ronsen itu sangat terbatas gitu, karena radiolog kan juga nggak banyak ya spesialis yang bisa disebar sampai ke tingkat kecamatan misalnya. Jadi dengan bantuan artificial intelligence paling tidak tahap awal itu bisa dilakukan. Bisa mempercepat pembacaan bisa data itu ya. Walaupun keputusan tetap ada di dokter. Iya, jadi membantu saja. Betul. Ya. Oke, ada pendidikan, ada kesehatan, nanti kita akan bahas lagi sektor-sektor potensial yang bisa dibantu oleh AI, tentunya juga dengan talenta-talenta digital. Bagaimana kita juga bicara soal etika dan tanggung jawab bersama. Usai jeda ya Pak Wamen, tetaplah bersama kami di Prime Time News pemirsa. Didukung oleh Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Prime Time News dan masih bergabung bersama kami di studio Metro TV Wakil Menteri Komdiji Nezar Patria. Pak Nezar, Pak Wamen, kita lanjutkan lagi. Tentu kita bicara soal etika dan tanggung jawab, itu menjadi penting ya, bagaimana pemerintah memastikan pengembangan AI di Indonesia berjalan sesuai dengan prinsip-prinsipnya. Prinsip apa saja yang harus dipegang dalam menjalankan AI di Indonesia? Ya, yang pertama transparansi. Tentu saja. Jadi AI harus produk-produknya ini ya, yang mengadopsi teknologi AI itu harus transparan. Dan ini turunannya akan banyak nih Mbak Eva, kalau transparan ini. Termasuk juga misalnya soal asal-usul datanya. Lalu kemudian bahwa produk yang sedang disaksikan, kalau itu bentuknya video gitu ya, oleh pemirsa segala macam, mereka harus tahu kalau itu adalah produk AI. Nah, lalu juga akuntabilitas. Akuntabilitas ini merujuk kepada bagaimana AI itu dikerjakan, ya, dan bagaimana kemudian kalau terjadi sesuatu, misalnya impact ya yang tidak diinginkan, dia bisa dipertanggungjawabkan juga. Lalu kemudian ada soal keamanan data di situ, lalu ada juga soal hak cipta gitu ya. Itu antara lain prinsip-prinsip yang harus diadopsi, diadopsi dalam pengembangan AI ini. Dari akuntabilitas sampai transparansi ya. Betul. Pak Wamen, bagaimana aturan khusus untuk mendukung pelaksanaan prinsip-prinsip itu agar sesuai? Kalau dalam kerangka regulasi sebetulnya kita sudah pernah mengeluarkan ya, berupa surat edaran etika pengembangan dan penggunaan artificial intelligence. Nah, tapi ini saja kan tidak cukup ya, tidak cukup, karena itu kita buat peta jalan AI ini, sekaligus juga kita susun satu pedoman keamanan ya dan keselamatan dalam penggunaan AI ini, dan nantinya akan dijadikan peraturan presiden. Dalam bentuk perpres ya nantinya. Perpres. Ya? Jadi peta jalan ini nanti akan diturunkan ya menjadi peraturan presiden. Lalu bersama dengan peta jalan ini ada satu lagi dokumen yang berupa peraturan presiden juga tentang keamanan dan keselamatan dalam penggunaan pengembangan dan penggunaan artificial intelligence ini. Untuk detailnya, Pak Wamen, dalam peraturan presiden itu akan memuat apa saja untuk aturan detailnya terkait AI?
Ada banyak hal di situ yang dicakup ya. Nantinya soal ekosistem. Ekosistem di situ termasuk bagaimana soal talenta digital, lalu soal inovasi, lalu kemudian soal infrastruktur, lalu soal data governance-nya, dan kemudian use case yang akan diambil, lalu kemudian juga proses sandboxing, istilahnya gitu ya. Sandboxing itu untuk menguji satu produk AI, apakah dia comply dengan peraturan-peraturan yang ada. Misalnya apakah dia telah memenuhi syarat-syarat yang sudah diatur di Undang-Undang ITE dan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi, misalnya seperti itu. Jadi ada ruang lingkup yang cukup luas yang coba diatur secara horizontal ya, termasuk juga misalnya bagaimana pendanaan untuk soal AI ini, gitu, pengembangan AI ini juga penting karena itu tadi, karena tujuannya kita tidak hanya menjadi pasif gitu tapi ya, aktif, tapi ya? aktif itu tadi. Jadi kita ingin menjadi pemain yang diperhitungkan lah dalam soal pengembangan AI, paling tidak di kawasan dan juga di tingkat global. Untuk progresnya bagaimana, Pak Wamen? Perpresnya sudah sampai tahap mana? Progresnya saat ini sudah finalisasi untuk soal dokumen. Kita punya proses yang cukup panjang nih Mbak Eva ya. Jadi mendiskusikan yang namanya draft peta jalan ini luar biasa ya. Sekitar 440-an orang ini terlibat gitu dalam diskusi yang kita lakukan. Mereka datang dari berbagai spektrum gitu, dari akademisi, pelaku industri, komunitas teknologi, media, masyarakat sipil juga ada, bahkan kayak yang mewakili kaum perempuan, bahkan sampai teman-teman disabilitas, itu semua diajak bicara. Jadi ini dokumen yang kita inginkan bukan hanya sebagai dokumen yang birokratis seperti itu, tapi ini dokumen yang kira-kira bisa menjadi panduan bersama gitu ya, dan semua orang merasa punya keterikatan dan punya komitmen ya untuk bisa menjalankannya juga. Nah sehingga saya melihat animo dan antusiasme untuk membahas draft ini sudah menunjukkan betapa pentingnya dan betapa krusialnya dan betapa urgennya peta jalan ini harus ada gitu. Dan peta jalan ini juga mendengar masukan ya dari berbagai spektrum tadi yang Bapak sampaikan. Pak Wamen, dengan pelibatan banyak suara, artinya juga butuh waktu ya, finalisasi juga harmonisasi agar tidak tumpang tindih. Butuh waktu berapa lama agar prosesnya selesai? Kalau finalisasi dokumen itu sedang kita kerjakan dan kita coba kejar di bulan ini gitu bulan ya. Ini, Oktober 2025 ya? Oktober, lalu nanti dokumennya bisa kita kirimkan ke Sekretariat Negara untuk proses selanjutnya ya. Proses selanjutnya di situ ada pembahasan lagi nanti dengan stakeholder sambil mengecek lagi semuanya, dan ada harmonisasi perundang-undangan gitu ya dengan beberapa kerangka peraturan yang lain. Dilihat supaya tidak ada overlap, tidak ada kontradiksi dalam peraturan. Betul. Pak, kalau perpres artinya detail aturan ya, detail panduan begitu, tidak ada sanksi ya yang membuat tidak ada termuat sanksi di dalamnya ya? Tidak ada sanksi. Ya. Baik. Sejauh mana kemudian regulasi nanti dalam bentuk perpres dan regulasi yang sudah ada sebelumnya itu bisa mendukung pengembangan AI dan juga bisa mengikuti perkembangan teknologi yang terus berkembang? Ya, saya kira untuk kerangka peraturan ya, kita sudah punya beberapa yang bisa memperkuat peta jalan ini, peta jalan pengembangan AI nasional, dan juga panduan keamanan dan keselamatan dalam pengembangan dan penggunaan AI ini. Karena kita sudah punya Undang-Undang ITE, kita juga sudah punya Undang-Undang PDP, dan Undang-Undang PDP juga lagi pembahasan untuk turunannya yang kita sebut dengan peraturan pemerintah lagi dalam diskusi. Lalu ada KUHP juga untuk perlindungan kalau ada tindak kriminal yang memakai
AI misalnya, itu ada banyak loh scamming yang menggunakan AI. Bahkan sekarang hati-hati nih ya kita kalau menerima video call yang kira-kira wajahnya mirip teman kita segala macam, itu di-create dengan AI bisa gitu. Nah, sudah ada korbannya mengadu ke Komdigi gitu ya, dan kita coba antisipasi lah untuk memberikan peringatan dan juga literasi ya pada masyarakat untuk hati-hati gitu. Karena generative AI ini bisa membuat gambar, suara, video yang super realistik gitu loh, mirip sekali gitu. Kita bahkan nyaris nggak bisa, orang awam ya tidak bisa membedakan, bahkan para ahli pun kadang-kadang bisa ikut terkecoh gitu. Nah, jadi penting sekali untuk menjaga ya keamanan para pengguna perangkat-perangkat digital terutama gitu, yang berada di ruang digital gitu, yang sangat mudah terpapar oleh produk-produk artificial intelligence ini. Artinya kan payung hukumnya sudah ada ya, Pak Wamen, regulasinya. Ini sudah di tahap lengkap belum untuk melindungi masyarakat dari AI yang disalahgunakan? Pada tahap sekarang saya kira cukup ya. Pada tahap sekarang cukup karena kita terus memantau, karena peta jalan ini juga dia living documents gitu. Jadi dia nanti kita akan coba perbarui, kita akan lihat perkembangan teknologinya seperti apa ke depan. Yang paling penting kita udah menangkap prinsip-prinsipnya dan kita sudah coba memetakan risiko-risikonya, gitu. Itu yang paling penting saya kira. Betul. Lalu juga kita tahu ke arah mana kita akan berjalan gitu ya, di tengah perkembangan artificial intelligence yang sangat dinamis ini. Dan saya kira kita harus terus bersiap ya, karena akan ada gelombang-gelombang yang mengejutkan juga dari adopsi teknologi ini, termasuk juga misalnya nanti ada teknologi quantum computing yang juga akan muncul. Ini akan menjadi game changer juga di dunia pengembangan artificial intelligence. Jadi ada banyak hal gitu. Dan juga di cyber security, karena dengan quantum computing password kita itu bisa jadi gampang sekali dipecahkan gitu. Jadi kita harus juga punya apa yang disebut sebagai post quantum cyber security gitu, post quantum kriptografi gitu, untuk melindungi email kita, untuk melindungi rekening bank kita dan lain-lain. Jadi kejahatan memakai teknologi canggih ini juga akan berkembang gitu ya, seturut dengan perkembangan teknologinya. Nah, disinilah butuh regulasi-regulasi itu. Iya, jadi teknologi yang berkembang, perlindungannya juga harus berkembang ya, Betul, Pak Wamen. Baik. Betul. Tadi Pak Wamen sampaikan bahwa di sektor kesehatan, kemudian sektor pendidikan sudah dikembangkan terus ya penggunaan AI untuk membantu. Nah, selain sektor kesehatan, sektor pendidikan, apalagi yang intens dan signifikan penggunaan AI-nya di sana? Ada banyak saya kira sektor lain yang mengadopsi teknologi AI ini. Kita lihat misalnya di industri kreatif, penggunaan teknologi AI ini sangat luar biasa ya. Termasuk sektor yang cukup kreatif menggunakan teknologi artificial intelligence ini. Kita lihat misalnya untuk bikin film, untuk bikin gaming, dan di fotografi dan musik juga kita bisa lihat ada banyak musik yang dihasilkan, bahkan masuk ke dunia sastra dan lain sebagainya gitu ya. Walaupun ya ini sangat bisa diperdebatkan ya, apakah novel yang buatan AI itu lebih nikmat dibaca ketimbang novel yang dibuat oleh manusia ya. Dan tapi ya begitulah, kita bisa melihat kemampuan AI untuk menciptakan hal-hal seperti itu. Lalu ada juga bahkan di level birokrasi, Mbak Eva, itu layanan-layanan publik dan juga di korporasi ya, sudah memakai chatbot yang jauh lebih cerdas gitu ya. Nah, menggunakan AI juga di belakangnya. Pengolahan dokumen di kantor-kantor, beberapa instansi pemerintah juga memakai bantuan artificial intelligence ini untuk misalnya mengolah peraturan-peraturan yang ada gitu ya, memetakannya sehingga ketika ada pembuatan peraturan baru itu tidak bentrok dan itu dengan cepat bisa dipetakan. Dan ini
sangat terbantu oleh artificial intelligence dalam melakukan pengolahan tema-tema yang penting dalam satu peraturan. Iya. Pak Wamen, ada pesan bagi masyarakat sebagai pengguna AI agar juga bisa mengikuti prinsip dari pemerintah Komdiji soal bagaimana menyeimbangkan antara inovasi dan juga proteksi. Dari masyarakat bisa kan sebagai pengguna tapi juga aktif untuk bisa memagari diri begitu Pak Wamen? Iya, jadi kita jangan takut dengan teknologi artificial intelligence ini. Yang paling penting adalah kesadaran kritis kita tetap kita jaga, akal sehat kita tetap kita jaga untuk menghadapi gitu ya ancaman-ancaman yang mungkin muncul gitu dari sisi-sisi negatif penggunaan AI. Yang kedua, saya kira kita bersama-sama ya menjaga ruang digital kita supaya lebih aman, dia bisa lebih kreatif buat kita semua, memberikan banyak manfaat gitu ya. Dan terutama buat generasi yang mendalami teknologi baru ini, terus bersemangat dan kita harus menjadi salah satu bangsa yang piawai dalam teknologi baru ini, khususnya artificial intelligence. Supaya jadi pengguna yang aktif dan diperhitungkan ya. Bagaimana juga penggunaan AI yang harus etis dan bertanggung jawab. Terima kasih Pak Wamen sudah bergabung bersama kami di Prime Time News. Pemirsa, demikian Prime Time News. Perbincangan bersama dengan Wakil Menteri Komdiji Nezar Patria akhir perjumpaan kita. Atas nama rekan-rekan yang bertugas, saya Eva Wondo pamit undur diri. Terima kasih pemirsa, selamat malam dan tetaplah bersama kami di Metro TV. Metro TV. Dipersembahkan oleh Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.